Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan mendemokan progres kedua, yaitu pengukuran jarak menggunakan image processing menggunakan metode DEP. Lalu apa sebenarnya metode DEP itu? Metode DEP itu adalah metode disparity yang dengan menggunakan rumus dasar, yaitu menggunakan kartu tulis ini, yaitu rumus dasarnya adalah sebagai berikut. Jarak merupakan B dikali F dan XL dikali XR. Lalu dari kartu tulis ini juga penulis mendapatkan informasi bahwa kamera ternyata memiliki distorsi lensa. Distorsi lensa itu terdiri dari distorsi yaitu ada distorsi radial dan distorsi tangensial. Distorsi radial disebabkan dari bentuk lensa yang biasanya pada umumnya untuk kamera murah itu menggunakan lensa bulat yang menyebabkan terjadi distorsi lensa, dan distorsi tangensial yang itu berasal dari perakitan kamera dalam manufakturingnya. Lalu untuk menghilangkan distorsi lensa ini kita dapat mengakalinya menggunakan program, yaitu dengan membuat matriks baru, matriks kalibrasi yang akan mengolah hasil kamera sehingga kamera kanan dan kamera kiri akan menjadi mendekati sama. Lalu penulis menggunakan library dari OpenCV dengan bantuan fungsi untuk kalibrasi. Adapun untuk rumus kalibrasi dasarnya adalah sebagai berikut ini. Lalu masuk ke dalam program. Berikut adalah program yang penulis terapkan. Lalu sebelum masuk program, maka untuk mendapatkan hasil kalibrasi yang baik, maka harus penulis atau pengguna harus mengambil data terlebih dahulu. Mengambil data agar kamera kanan dan kamera kiri mendapatkan matriks yang optimal, maka kita perlu menggunakan metode penulis menggunakan metode, yaitu mencari titik-titik pada papan catur. Sehingga penulis harus mengambil, untuk menghasilkan matriks yang ideal, penulis harus mengambil sekitar 20 sampai dengan 50 foto pada kamera kanan dan kamera kiri dengan posisi yang paralel dan bersamaan, sehingga menghasilkan matriks yang ideal. Berikut adalah hasil dari pengambilan datanya. Lalu masuk ke dalam program. Kita langsung play saja pengukuran depth-nya. Baik, kelemahan dari pengukuran depth ini adalah dikarenakan perlu kalibrasi kamera terlebih dahulu dan dia perlu menginput data dari foto, sehingga proses dari proses booting untuk mencapai pengukuran jaraknya cukup memakan waktu yang cukup lama. Seperti ini akan muncul tulisan setting calibration for to kamera, di mana fungsinya yaitu yang aktif adalah fungsi ini. Fungsi ini akan mengambil data dari foto yang telah diambil. Lalu kemudian hasil dari foto tersebut akan diolah oleh fungsi calibration kamera, akan menghasilkan titik-titik yang akan diinput untuk membuat matriks baru. Lalu hasil dari titik-titik dari kamera kanan dan kamera kiri yang diambil dari papan catur akan diolah pada fungsi stereo calibrate dan menghasilkan sebuah matriks akhir, yaitu pada left stereo map dan right stereo map. Dari hasil ini akan diharapkan akan mendapatkan sebuah matriks baru untuk mengelola kamera, sehingga kamera kanan dan kamera kiri bisa mencapai kedudukan yang paralel bersamaan. Lalu kita lihat apakah sudah selesai proses kalibrasi. Proses kalibrasi masih berlangsung, dan kelemahannya seperti tadi yang dibilang bahwa proses booting dari proses DEP ini cukup lama. Dan kelemahan dari proses DEP ini, memang proses DEP ini memiliki hasil pengukuran yang akurat. Namun kelemahan utamanya adalah ketidakmampuannya dalam mencapai real time. Dikarenakan prosesnya yang begitu panjang dalam pengolahan matriks, lalu pengukuran jarak secara menyeluruh terhadap lingkungannya, sehingga sehingga proses untuk pengolahan dalam satu kali frame gambar membutuhkan waktu yang cukup lama.
sehingga hasil dari outputnya pada akhirnya akan terjadi delay. Dan hasil dari kalibrasi kameranya belum selesai, maka penulis akan cut terlebih dahulu. Baik, proses kalibrasi setelah selesai, maka kamera siap digunakan dan hasil output dari depth itu adalah seperti berikut, seperti ini. Ya, hasil dari depth ini yaitu berupa disparity secara menyeluruh, sehingga segala objek yang di sini memiliki parameter jarak. Semakin gelap yaitu semakin jauh, dan semakin terang itu semakin dekat. Dan metode pengukuran yang penulis pakai pada saat ini adalah yaitu sebagai berikut, menggunakan bantuan yaitu PSU, papan PSU, lalu dengan pengukuran jarak itu bantuan dengan meteran. Jarak di sini yaitu yang tertulis adalah yang terdapat pada meteran yaitu 1 meter. Hasil dari depth ini penulis menggunakan satuan meter. Cara menggunakannya adalah tinggal mengklik posisi atau objek yang mau kita ukur. Seperti di sini adalah PSU. Maka hasil jarak terinput bahwa output adalah 1,54 meter, mendekati dengan hasil yang diinginkan. Lalu kita akan geser kembali PSU-nya hingga jarak 2 meter. Baik, video sudah dilanjutkan kembali. PSU sudah dipindahkan yaitu dengan jarak posisi 2 meter. Lalu hasil dari pengukuran yaitu (2,03 meter. Keunggulan dari metode depth ini, jarak yang dihasilkan dapat mendekati keakuratan yang sangat tinggi. Namun resiko atau dampak buruknya adalah dikarenakan prosesnya yang begitu panjang, sehingga hasil dari pengukuran depth membutuhkan waktu delay yang sangat lama. Seperti misalkan pada saat ini saya tutup kamera sebelah kanan, maka hasil delay sangat lama, sangat berat. Baik, sekian dari hasil dari progres dari metode depth. Penulis cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.